Selanjutnya adalah ayo kita tinjau ulang. Nah, di sini ada soal. Kita langsung mengarah ke soalnya. Yang pertama adalah tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Di sini kita lihat yang A, negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 3. Kita lihat ya. Nah, kita lihat ini berulang sebanyak berapa kali? Karena kan bilangannya sama ya. 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa buat seperti ini. Negatif 2 pangkat 3 pangkat negatif 2 per 3 pangkat 4. Seperti itu. Ya, karena dia berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maka jawaban yang A adalah negatif 2 per 3 pangkat 4. Ya, seperti itu. Yang B sekarang kita lihat. T dikali T dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kalau perkalian kita bisa buat T-nya ada berapa nih? Ada 2. Berarti T pangkat 2 dikali titik ya, kalinya. Dikali 1, 2, 3. 2 pangkat 3 berarti 2-nya dipangkatkan 3. Nah, karena di sini huruf ya, di sini bilangan atau angka, maka yang didahulukan adalah bilangan terlebih dahulu ya. Bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3 dikali T pangkat 2 ya. Atau kita bisa tulis 2 pangkat 3 T pangkat 2. Nggak usah ada titiknya. Itu sama aja ya. Ini kan penjabarannya aja. Seperti itu. Yang nomor 2. Nah, tentukan hasil dari 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. Seperti itu. Nah, kita hitung 9 bagi 3 berapa? Ya, 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, 3 dikali 4 pangkat 3 berapa? Ya, 4 pangkat 3 berapa? Kita bisa jabarin 4 dikali 4 dikali 4. Kita kurungkan ya. 3 dikali 4 kali 4 berapa? Ya, di sini saya ulang. 3 kali 4 pangkat 3 bisa juga. Nah, berarti 3 kali 4 pangkat 3 berarti kan 4 kali 4 kali 4 kali 4 4 kali 4 16. 16 kali 4 berapa? Ayo berapa? 16 kali 4 berapa? Ya, jawabannya adalah 64. Ya, tinggal dikali. 3 dikali 64 berapa? Berapa? 3, 2, 1. Berarti 192. Seperti itu ya. Nah, itu yang nomor 2 yang A. Nah, yang B sekarang. 1 per 8 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 ditambah 1 per 2. Berarti kan kalau kita jabarkan gini. 1 per 8 ya, tadi pangkat 3 terus dikali 4 pangkat 2 ditambah 1 per 2. Berarti kalau kita jabarkan menjadi 1 per 8 ya, dikali 1 per 8 dikali 1 per 8 sebanyak 3 kali dikali 4 ya pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16 ditambah 1 per 2. Seperti itu ya. Atau kita bisa buat seperti ini ya. 1 per 8 dikali 1 per 8 dikali 1 per 8 kita kurung dikali, ini kan 4 pangkat 2 ya. Kita bisa buat seperti ini. 1 per 4 ya dikali 1 per 4 ditambah 1 per 2. Kita buat seperti ini bisa ya. Nah, gimana cara gampangnya ya, seperti itu. Atau nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai ini ya. Jadi 4 kali 4 aja. Kita buat bisa seperti ini. Coret, coret ya, sama-sama dibagi. Ini kan habis ya. Kalau dibagi 8 dibagi 4 hasilnya berarti 2. 8 dibagi 4 coret berarti hasilnya 2. Berarti sisa 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 8 dikali ditambah 1 per 2. Nah, ini habis ya, ini 0. Ini berarti habis. Berarti kita tulis gini. 1 per 2 dikali 1 per 2
dikali 1/8 ditambah 1/2, gitu kan. Ya, kita bisa tulis yang ini menjadi, ini berapa? 1/2 ditambah 1/2 dikali 1/2, 1/4 dikali 1/8 sama dengan 1/32 ditambah 1/2. Nah, yang ini udah kamu kerjakan seperti pecahan, seperti itu. Ya, seperti pecahan. Bisa ya kalau seperti pecahan. Nah, kita lanjut. Ya, ini kita jadikan pecahan. Berarti kita cari KPK-nya. Berarti 32. 32 dibagi 32, 1 kali 1 1. 32 dibagi 2 berapa? 16. Ya, ditambah 16 sama dengan 17/32. Seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah yang C. Nah, negatif 6 pangkat 6 sama dengan, nah, di sini kita lihat dia kan tidak dikurung ya. Ini ya tidak dikurung. Berarti tidak berlaku dengan sifat yang tadi. Kalau misalkan dia pangkatnya genap, berarti dia berubah menjadi positif. Kalau pangkatnya ganjil berarti dia negatif. Seperti itu. Berarti kalau dia, karena dia kan nggak dikurung ya, berarti seperti ini sifatnya ya. Seperti ini. Ingat, kalau misalkan dia contoh ini rumus ya, negatif 1 pangkat n ditambah, ini berarti dia satunya menjadi positif dengan syarat n-nya itu atau pangkatnya itu adalah bilangan genap. Nah, karena ini kan negatif satunya dikurung ya, seperti itu. Nah, sama ini kalau dia bilangan ganjil berarti dia tetap negatif 1. Hasilnya berarti tetap negatif. Nah, kan ini tidak dikurung. Kalau tidak dikurung berarti tetap negatif. Nah, kita jabarin berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 6 kali tuh 2 3 4 5 6. Nah, nanti kalian hitung sendiri hasilnya berapa. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah nomor 3 ya. Nomor 3 yang A. Nah, di sini kita lihat, tentukan nilai dari P pangkat N ditambah negatif P pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Yang B, P pangkat N ditambah negatif P pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli ganjil. Nah, kita menggunakan sifat ini atau rumus ini ya. Ingat ya, kalau dia bilangan genap ya, dia berubah menjadi positif ya. Satunya itu menjadi positif. Kalau dia bilangan ganjil, dia tetap menjadi negatif. Seperti itu. Contoh misalkan di sini kan 4 pangkat N ya. P pangkat N maksudnya. P pangkat N ditambah negatif P pangkat N. Nah, kalau dia bilangan genap berarti kan P pangkat N ditambah negatif P pangkat N. Berarti kan P pangkat N ditambah negatif P pangkat N. Ya, N berarti sama dengan, kalau ditambah, kalau di aljabar kan dia tetap ya, P ditambah P berarti kan 2 P pangkat N. Negatif P hilang yang ini ya. Kita kan sudah belajar aljabar. Kalau saya perumpamaan gini, P pangkat N, misalkan kalian punya P pangkat N ditambah negatif P pangkat N. Nah, ini saya misalkan P-nya itu bola. Kalau saya punya bola, terus saya tambah lagi bola, sama dengan 2 bola. Ya. Bolanya ada 2 bola dengan syarat bolanya ini pangkatnya N, ya. Dengan syarat P pangkat N. Seperti itu. Negatif P pangkat N. Ya. Seperti itu. Nah, ini syaratnya. Jadi jawabannya 2P. Nah, 2P pangkat N. Nah, karena dia bilangan genap ya, karena dia bilangan genap. Seperti itu. Sama bilangan ganjil juga sama. Berarti kalau bilangan ganjil tetap negatif ya. Berarti kalau misalkan dia jadi negatif berarti P pangkat N ditambah negatif P pangkat
N. Ya, sama dengan, ya, dia tetap berarti jadi P pangkat N dikurang P pangkat N sama dengan 0. Seperti itu ya. Habis. Ya, dia menjadi negatif. Ya, positif ketemu negatif jadi negatif. Jadi dikurang. Sampai sini mengerti? Nah, ini 2 bola ya. Ini perumpamaan. Saya punya bola ditambah bola sama dengan 2 bola. Ya. Karena dia N berarti 2 bola pangkat N. Sama. Kalau P pangkat N ditambah negatif P pangkat N dengan syarat dia bilangan genap, maka dia berubah menjadi positif. Yang ini nggak jadi negatif lagi, jadi positif. Jadi bukan negatif 2 P pangkat N, jadinya 2 P pangkat N. Seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan soal. Semoga kalian semua mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.